Di video kali ini kita akan mencoba membuat tutorial Excel tentang menghitung nilai akhir berdasarkan beberapa nilai yang kemudian diberikan bobot atau persentase seperti di sebelah kanan ini. Misalkan di sini kita sudah membuat daftar nilai mahasiswa seperti ini. Atau pembuatan daftar ini tidak saya tampilkan, jadi untuk mempercepat tutorial kita kali ini, dimana di sini misalkan sudah ada kolom nomor, NIM, nama, dan seterusnya. Kemudian untuk nilainya di sini ada 4 komponen nilai, misalnya ya, ada nilai harian, ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, kemudian di sini di kolom terakhir kita akan mencari nilai akhir. Nilai akhir ini ketentuannya adalah menggunakan bobot, di mana bobotnya sudah ditentukan seperti ini. Nah, bobot nilai ini tentu saja bisa kita rubah, atau ini hanya contoh saja, misalkan tidak harus seperti ini ya. Jadi bisa hariannya berapa persen, tugas berapa persen, UTS, UAS, dan seterusnya. Nah, jika Anda mengikuti tutorial ini, mungkin di tulisan bobot ini tidak perlu diikuti ya, cukup fokus di bagian kanan ini. Untuk bobot ini saya hanya sebagai ilustrasi saja untuk mempermudah kita. Baik, kita langsung saja. Untuk menghitung nilai akhir ini, kita akan berikan harian ini bobot 15%, tugas 15%, UTS 20%, UAS 50%. Jadi rumusnya adalah, atau caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita ketik sama dengan, kemudian klik harian dikali 15%. Jadi D5 dikali 15%. Ditambah tugas, kolom tugas ya, dikali 15%, ditambah UTS dikali 20%, ditambah UAS dikali 50%. Nah, jadi rumusnya seperti ini. D5 kali 15%, E5 kali 15%, F5 kali 20%, G5 dikali 50%. Langsung kita enter saja. Nah, nilai akhirnya adalah 78,5. Seperti biasa, untuk yang lainnya tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, hasilnya adalah 78,5. Langsung saja kita klik, kita copy. Ulangi, klik, kita copy, kita taruh bawah. Nah, hasilnya adalah demikian. Nah, di sini hasilnya ada yang pecahan ya. Kalau memang mau pecahannya dipakai boleh. Kalau Anda tidak ingin menampilkan pecahannya, tinggal ini blok dari sini sampai ke bawah, tinggal ini decrease desimal ya, sebelah kanan ya. Nah, jadi pecahannya akan dihilangkan, tapi kalau mau menampilkan pecahannya kembali, tinggal increase desimal, misalkan 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya seperti ini. Kita kembalikan, hilangkan komanya. Oke, cukup jelas ya. Nah, permasalahannya di sini adalah jika misalnya bobot ini dirubah ya, misalkan ada ketentuan baru nih, sekarang harian ini bobotnya misalnya 20% ya. 20%, sedangkan tugasnya turun menjadi 10% saja. Yang UTS, UAS tetap misalkan. Berarti kita harus merubah rumus ini. Rumus ini harus kita rubah secara manual. Bisa diketik ulang, dibuat seperti ini. Atau ini kita rubah di sini. Misalkan sekarang D5 berarti yaitu harian dikali 20%. Kemudian E5 ini dikali 10%. Nah, yang baru berubah adalah rumus yang paling atas. Berarti kita harus copy ulang ini. Copy ulang ke bawah sehingga nilainya juga berubah. Nah, tentu saja ini lumayan merepotkan jika bobot-bobot nilainya ini berubah. Nah, bagaimana caranya agar hasil nilai akhir ini bisa lebih fleksibel, tanpa kita ngerubah rumusnya, tanpa ngerubah rumus ini, kalaupun bobotnya berubah, rumusnya ini tetap terpakai. Di sini saya sudah menyiapkan satu sheet lagi. Misalkan kita ulang ya yang tadi. Di ini kita bisa membuat atau menambahkan satu baris. Caranya klik di sini ya. Klik di baris paling atas, kemudian insert sheet rows. Kita tambahkan satu baris lagi, di mana di sini kita akan simpan nanti bobot-bobot ini ya. Ini tampilannya kita benerin dulu.
merger in center. Seperti itu. Ini kita biarkan, mungkin ini satu lagi tampilannya kita benerin. Nah, di sini bobotnya misalkan kita kembalikan yang tadi 15%. Kita tulis saja biasa 15% gitu ya. Di sini 15%, di sini 20%, di sini 50%. Oh, ini salah, 20% ya. Seperti itu. Nah, kita akan menggunakan yang namanya sel absolut ya. Sel absolut itu artinya sel yang tidak berubah, tidak berpindah kalaupun rumusnya di copy ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, sama dengan 70 dikali atau D6 dikali D5. Nah, D5 nya ini kita jadikan alamat atau sel absolut dengan cara pada saat kursornya di sini tinggal tekan tombol F4. F4 ya kalau di Windows. Kalau yang pakai MacBook Fn F4 ya. Atau diketik manual juga bisa, dikasih tanda dolar di depan D-nya dan dikasih tanda dolar di depan 5-nya. Artinya kolom D-nya dikunci, baris 5-nya juga dikunci, sehingga sel ini pada saat dia di copy ke bawah nanti dia tidak berubah. Jadi tetap D5. Yang berubah hanya D6-nya berubah menjadi D7 dan seterusnya. Selanjutnya hampir sama, tanda plus atau tambah. 90 dikali 15%, jangan lupa dikunci, tekan F4, ditambah 85 atau F6 dikali F5, dikunci, ditambah ini G6 dikali G5, dikunci ya. Jadi rumusnya adalah seperti ini, D6 dikali D5 absolut, E6 dikali E5 absolut, F6 dikali F5 absolut, G6 dikali G5 absolut. Kita enter. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, bagaimana caranya kita meyakinkan bahwa ini sudah benar? Di sini kita lihat saja. Pada saat ini kursornya saya naik turunin, di sini lihat rumusnya apakah D5-nya ini D5, E5, F5, G5 ini berubah atau tidak ya. Sini seharusnya dia tetap. Jadi kalau mau perbaiki rumusnya sini, misalkan klik 2 kali, nah lihat. Yang ini 80 kali 15%, 85 kali ini dia masih tetap. Jadi bagian yang ini tidak berubah pada saat tadi rumus ini kita copy ke bawah. Nah, jadi kelebihannya adalah pada saat persentase atau bobot nilai ini berubah, misalkan kita ingin rubah nih, kita ingin rubah misalkan hariannya ternyata sekarang persentasenya adalah 20%. Kita ketik saja di sini 20%. Nah, yang di bagian ini ikut berubah, sedangkan di sini misalkan 10%. Nah, hasil ini langsung otomatis berubah. Dia berubah ini karena hasil perkalian atau nilai akhir ini merupakan perkalian dari bobot-bobot yang kita tuliskan di sini. Jadi dia otomatis berubah. Jadi cara ini mungkin lebih baik daripada cara yang tadi, dimana kita harus mengetikkan manual persentasenya. Misalkan kita coba sekali lagi ya. Misalkan ini 20%, sekarang misalkan UTS nih yang 35%, sedangkan UAS-nya juga 35%. Seperti itu. Misalkan seperti itu, dia di sini berubah otomatis berdasarkan bobot nilai yang kita berikan. Baik, sekian tutorial sederhana kali ini tentang mencari nilai akhir berdasarkan bobot atau persentase yang kita berikan pada setiap komponen nilai. Semoga bermanfaat. Jika ada komentar atau kritik dan saran, silahkan disampaikan di bagian akhir dari video ini. Terima kasih, sampai jumpa.